Halo pemirsa Cokro TV. Kali ini saya ingin membicarakan satu tema yang menurut saya relatif pas lah ya untuk dibicarakan pada momen Ramadan, soal moderasi keberagaman. Keberagamaan, moderasi beragama, MB. Dan orang yang bertanggung jawab terhadap narasi ini menjadi tamu saya, dan ini istimewa, Dr. Honoris Causa Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama kita. Selamat datang ke Cokro TV, Gus Lukman. Terima kasih telah diundang. Ya, ini. Kita juga kehormatan nih dapat kunjungan Gus Lukman. Kalau pemirsa ngikutin keramaian di medsos ya, di X beberapa saat sebelum Ramadan itu waktu sidang isbat nih, ini ada sosok yang tiba-tiba dirindukan oleh netizen. Sosok ini disebut isbatable gitu, isbatable. Inilah Gus Lukman. Jadi kalau sidang isbat itu identik dengan Gus Lukman gitu. Jadi, nah tapi kali ini kan seperti saya bilang kita akan bicarakan soal moderasi beragama. Nah di meja ini di depan saya ini sudah banyak buku yang nanti Gus Lukman bisa menjelaskan ya tentang moderasi beragama. Ini dari Kemenak. Kementerian Agama eranya Gus Lukman ya. Terus kemudian ini juga yang versi dari masih versi Kemenak ini ya Gus ya. Dirjen Bimas Kristen yang menerbitkan. Dirjen Bimas Kristen. Kemudian juga ketika Pak Lukman mendapatkan Dr. Honoris Causa di UIN Jakarta, temanya juga moderasi beragama. Kalau yang ini bisa dijual bisa di toko buku ya Gus. Nah, bisa dijelaskan nggak Gus Lukman? Jadi idenya ini soal moderasi beragama ini seperti apa? Oh iya, sebentar. Sebelum membahas ini, kan beberapa waktu lalu saya mengundang juga Dr. Andar Nubowo, intelektual Muhammadiyah. Betul. Yang baru lulus dari Perancis, yang temanya juga wasatiyatul Islam lah, temanya itu Islam jalan tengah ya. Islam moderat, yang kemudian juga temanya itu meluas ke moderasi beragama dan kaitannya dengan negara dan seterusnya. Nah, kalau Gus Lukman sendiri gimana ide seperti ini loh, moderasi beragama itu gimana intinya itu? Wah ini kalau harus menceritakan latar belakang bisa panjang sekali. Tapi begini, pertama saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada memori kolektif bangsa ya, ingatan kita semua tentang jati diri keindonesiaan kita. Karena dunia melihat kita sebagai bangsa yang selain beragam, tapi juga beragama. Jadi keberagaman, kemajemukan, heterogenitas, dan juga religiositas. Itu yang menjadi ciri kita, di mana saja kalau kita dikenali oleh dunia internasional. Nah, ketika lalu kemudian saya mendapatkan amanah menjadi Menteri Agama, sebuah kementerian, institusi negara yang mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan warga negara Indonesia yang sangat agamis itu, lalu kemudian saya mencoba mendalami apa sih masalah main problem begitu ya, masalah pokok umat beragama itu. Nah, lalu kemudian saya sampai kepada kesimpulan bahwa memang ada persoalan serius di mana orang beragama itu saya maknai sebagai memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi agama dan beragama dua hal yang berbeda. Agama pasti benarnya sebagai sebuah ajaran yang datang dari yang maha benar, yang maha sempurna, pasti ajarannya nggak perlu diragukan lagi, pasti benarnya. Tapi beragama itu memahami dan mengamalkan ajaran agama, itu karena satu dan lain hal, orang bisa berlebih-lebihan. Orang bisa melampaui batas. Nah, berlebih-lebihan dan melampaui batas inilah yang lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Nah, ekstremitas dalam memahami dan mengamalkan agama itu ternyata ada di setiap umat beragama. Tidak hanya kalangan Muslim, tapi juga umat Kristiani, semua umat Hindu, kalangan Buddhis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apa
ekstremitasnya itu, apa yang berlebih-lebihan dan melampaui batas itu? Tentu banyak, tapi ada 3 yang mendasar yang lalu kemudian saya temui. Pertama adalah orang beragama, bahkan atas nama agama, tapi justru mengingkari inti pokok dari ajaran agama itu sendiri. Nah, ya kita kan sama tahu, setiap agama itu kan ajarannya bisa dipilah ke dalam 2 bagian, 2 klasifikasi atau 2 kategori. Yang pertama ajaran-ajarannya yang inti, yang pokok, yang universal, yang semua orang pasti meyakini bahwa ini kebenaran. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, kalau menghadapi ajaran agama yang universal, dia akan meyakini bahwa itu kebenaran. Misalnya kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, saling berbagi, saling menyantuni, itu jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu. Ajaran-ajaran inti lah banyak sekali gitu. Yang semua kita pasti sepakat. Tapi tidak semua ajaran agama itu universal. Ada juga yang partikular. Jadi kalau di sini inti, pokok, di sini cabang. Kalau kalangan umat Muslim itu dikenal dengan istilah, kalau di sini yang universal ini usuli, usuliyah. Kalau di sini furu'iyah. Atau istilah lain, kalau di sini kulliyat, di sini juz'iyat gitu ya, istilah-istilah yang aspek universal. Yang universal, ada partikular. Nah, orang beragama tapi justru mengingkari yang inti. Orang atas nama agama itu bisa merendahkan antar sesama, menebarkan caci maki, menebarkan ujaran kebencian, memaksakan kehendak, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan, berperilaku tidak adil, diskriminatif. Ini kan semua diingkari nih, merusak. Bahkan yang dirusak tidak hanya fasilitas umum yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, bahkan rumah ibadah itu dihancurkan, dibakar, dirusak atas nama. Banyaklah contoh-contoh di mana inti pokok ajaran agama itu justru disimpangi atas nama agama. Diingkari atas nama agama. Jadi dia memahami agama, tapi outputnya justru mengingkari inti pokok ajaran agama. Itu yang pertama. Yang pertama. Karena kan begitu kan, di mimbar-mimbar keagamaan, di rumah-rumah ibadah, orang menebarkan ujaran kebencian. Kebencian itu kan bukan ajaran agama. Semua agama punya ajaran yang sama, bahwa yang ditebarkan itu adalah kebajikan. Kan gitu, mewujudkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, itu kan ini inti pokok aja, bukan kebencian, tapi ini malah kebencian. Melakukan provokasi, agitasi untuk merusak. Kosakata atau diksi yang digunakan itu misalnya apa? Musnahkan, hancurkan, perangi gitu. Pokoknya itu ekspresi murka kan sebenarnya. Bukan bahasa agama itu. Jadi itu yang saya maksud. Nah, fenomena yang kedua, muncul terjemah tafsir-tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak mengikuti, tidak menggunakan metodologi yang semestinya. Kan begini, ketika orang beragama, dia adalah memahami ajaran agama. Yang dari faham itu lalu kemudian menjadi landasan basis untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, ketika dia mencoba memahami agama, dia menginterpretasikan teks-teks keagamaan. Apakah itu kitab suci, apakah itu perkataan, tindakan, ucapan-ucapan atau perbuatan, bahkan ketetapan dari orang-orang suci. Karena setiap agama itu kan punya orang-orang yang disucikan. Gitu, yang juga menjadi rujukan ucapan-ucapannya, tindakannya. Atau tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, imam-imam mazhab misalnya, para pemimpin di masing-masing agama yang menuliskan, melahirkan karya-karya masterpiece misalnya, kitab-kitab yang Al-Kutubul Mu'tabarah misalnya, kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam. Nah, ketika itu dicoba diterjemahkan, ditafsirkan, itu dilakukan secara serampangan. Tidak mengikuti metodologi, karena kan ada persyaratan yang misalnya yang sangat mencolok itu jihad. Jihad yang maknanya begitu mulia, bersungguh-sungguh dalam hal kemanusiaan, bersungguh-sungguh dalam hal kemaslahatan, itu hakikat jihad. Lalu kemudian tidak hanya mengalami reduksi makna
atau deviasi atau distorsi, bahkan pemutarbalikan makna. Jihad dimaknai sebagai membunuh diri misalnya. Itu kan itu perkara serius bagi bangsa Indonesia yang sangat agamis gitu. Hijrah misalnya, maknanya yang ya secara umum dari perpindahan dari kondisi yang negatif ke yang positif gitu. Lalu kemudian mengalami reduksi, distorsi makna menjadi perilaku eksklusif gitu. Saya berhijrah karena saya tidak lagi mau bergaul dengan yang berbeda dengan saya. Berbeda ini bisa macam-macam, berbeda suku, berbeda iman, berbeda mazhab, bahkan berbeda ritual keagamaan itu bahkan bisa. Berbeda amalan juga, amalan sehari-hari misalnya. Wah, kelompok yang ini permisif dengan bank misalnya, bunga bank. Saya kelompok yang anti riba, kayak gitu-gitu kan. Nah, lalu kemudian digunakan saya sudah berhijrah dari dia. Saya tidak mau lagi bergaul dengan yang berbeda. Jadi ini itu fenomena yang. Nah, yang ketiga, atas nama agama orang justru merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Yang dulu tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita 20-30 tahun yang lalu. Tapi sekarang tidak hanya didakwahkan, disebarluaskan, tapi diamalkan. Misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu haram. Mengharam-haramkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menghormati bendera itu perbuatan syirik. Menyekutukan Tuhan, karena ketaatan itu hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain. Kepada bendera kita nggak boleh menghormati, itu menyembah bendera di mana itu menyekutukan Tuhan, nggak boleh begitu. Pancasila itu togut misalnya sesuatu yang mengandung anasir jahat, lalu kemudian harus tidak boleh ditaati, dipatuhi, bahkan harus dimusnahkan. Jadi yang begitu-begitu yang secara langsung itu meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara atas nama agama. Tentu banyak yang lain. Atau ada yang contoh yang belakangan beberapa waktu lalu, Gus, yang misalnya berteman dengan non-Muslim itu nggak boleh, gitu misalnya. Itu kan yang berbeda, meruntuhkan sendi-sendi horizontal relationship ya. Padahal kan Indonesia dibangun atas dasar keberagaman dan itu artinya kan berteman, melakukan kerjasama dengan non-Muslim gitu misalnya. Itu kok dianggap sebagai haram gitu misalnya. Kayak gitu ya contohnya. Yang begitu-begitu. Sehingga lalu kemudian ini pasti bukan ajaran agamanya yang salah. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu. Ini cara memahami ajaran agama. Ini yang lalu kemudian dikenal dengan dalam Islam itu ada ghulu, berlebih-lebihan, atau tatorruf, melampaui batas. Nah, yang berlebih-lebihan dan melampaui batas inilah yang perlu dibawa lagi ke tengah. Kenapa ke tengah? Karena dia sudah terlalu di pojok. Torf itu sudut. Karena terlalu di sudut, dia melampaui batas. Nah, karena dia melampaui batas, berlebih-lebihan, dia perlu dibawa ke tengah lagi. Gitu. Nah, begini, saya perlu sedikit menjelaskan tentang di tengah ini, karena masih saja muncul kesalahpahaman itu. Yang lalu kemudian berakibat tuduhan kepada moderasi beragama, ini ajaran sesat ini. Moderasi beragama ini keblinger ini ajaran. Karena mereka memahami di tengah itu di antara baik dan buruk. Begitu. Ini nggak benar. Masa di antara baik dan buruk orang harus diposisikan di tengah? Atau di antara benar dan salah, itu orang harus di tengah. Ini nggak benar. Bahkan lebih jauh lagi, di tengah itu di antara yang hak dan yang batil. Orang harus di tengah, ini nggak benar nih. Padahal di tengah nggak begitu. Di tengah itu wasat kan, moderation, moderatio bahasa Latinnya. Bahasa Arabnya wasat, lalu kemudian ada istilah wasatiyah. Di tengah kesedangan yang tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kekurangan, yang mengandung prinsip adil dan berimbang. Itu sebenarnya konteksnya dalam konteks memahami ajaran agama. Beragama tadi itu. Beragama itu kan pasti diawali dengan memahami ajaran agama. Ketika orang memahami ajaran agama, dia pasti bersinggungan atau berurusan dengan teks-teks keagamaan. Apakah kitab suci, apakah kalau umat Islam itu hadis, atau pendapat para santo, atau para orang-orang yang disucikan lah setiap agama. Atau imam-imam mazhab yang karya tulis, biksu dan Bante dan banyak. Nah,
ketika orang menyikapi teks, ada dua potensi lahirnya ekstremitas. Pertama, orang yang menyikapi teks itu hanya bertumpu kepada teks semata dan mengabaikan konteks. Jadi apa kata teks? Ya itulah yang dia pahami, itulah yang dia simpulkan, itulah yang dia amalkan. Dia nggak peduli konteks, nggak peduli latar belakang. Asbabun nuzul misalnya, sebab-sebab turunnya firman Tuhan itu. Karena tidak ada firman Tuhan yang turun di ruang hampa, kan nggak ada. Setiap teks keagamaan itu selalu memiliki konteksnya. Maka ketika ada orang yang hanya bertumpu kepada teks semata dan mengabaikan konteks, dia bisa mengingkari inti pokok ajaran agama tadi itu. Maka ketika ajaran agama yang universal, yang inti ini disimpangi, diingkari, berlebih-lebihan dia. Melampaui batas dia. Ini yang perlu dimoderasi, dibawa ke tengah gitu. Karena sudah terlalu di pojok, sudah melampaui batas. Jadi seperti itu moderasi beragama. Jadi di tengah itu di antara kutub yang terlalu bertumpu hanya kepada teks semata. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua lawannya yang terlalu bebas tanpa batas, terlalu longgar. Kalau di sini terlalu kaku, rigid betul dalam memahami teks, yang ini terlalu bebas tanpa batas, longgar sekali. Jadi ada istilah tasyadud, ada istilah tasahul misalnya. Baina tafrid wa ifrat. Jadi gitu kalau dalam umat Islam. Tapi prinsipnya lalu kemudian ada istilah ultra liberal dalam memahami teks-teks itu yang lalu kemudian tercerabut dari teksnya itu sendiri dan lagi-lagi sama lalu kemudian mengingkari inti pokok ajaran agama. Nah, ini juga berlebih-lebihan, melampaui batas yang juga perlu Jadi di tengah itu bainat torofain. Di antara dua kutubnya yang ekstrim dalam konteks ketika seseorang menyikapi teks-teks keagamaan ketika ingin memahami dan mengamalkan ajaran. Ketika ingin beragama, ketika sedang beragama gitu. Jadi di situ di tengahnya itu gitu. Di antara dua kutub ekstrim. Nah, ini menarik nih soal di tengah ini, Gus. Memang kan ada beberapa pemahaman ya mengenai tengah ini kan. Kemarin waktu saya ngobrol dengan Andar Nubowo, kan dia kan penelitiannya mengenai wasatiyatul Islam, Islam jalan tengah. Nah, tengah di situ konteksnya menurut dia itu adalah tidak ekstrim, tidak radikal kata dia, tapi juga jadi di tengah antara radikalisme dengan Islamofobia. Nah, karena kan waktu itu, nah ini kan juga lagi-lagi terkait konteks ya. Karena konteksnya kan ada situasi di Eropa di mana pasca September 11 itu kan orang muncul antipati terhadap Islam gitu ya. Islam diidentikan dengan tadi bom bunuh diri, dengan kekerasan gitu. Sementara dia harus Islam jalan tengah ini harus menjelaskan ke kubu yang Islamofobia, tapi juga harus menjelaskan ke kubu yang memahami Islam dengan cara radikal gitu. Jadi itu kan pengertian Islam jalan tengahnya ala Andar. Nah, tapi ini saya ingin lebih menggali nih dari Gus Lukman ini. Soal jadi yang jadi fokus itu bukan agamanya, tetapi pemahaman keagamaan, soal penafsiran keagamaan. Yang dari pemahaman itu menjadi dasar pengamalan-pengamalan yang juga menjadi ekstrim. Nah, ini artinya kan dari faktor manusianya yang berinteraksi dengan agama, gitu ya Gus ya. Sehingga memunculkan tiga kemungkinan sikap ekstrim ya. Kan dari soal pengingkar. Jadi atas nama agama dia mengingkari aspek universal. Terus yang kedua, dia begitu bersemangat memahami agama tapi tidak disertai dengan kompetensi untuk memahami agama gitu ya. Ibaratnya tuh dia merasa sudah bisa menemukan di Google atau di medsos gitu ya. Terus tiba-tiba kayak menjadi ahli tafsir tentang Al-Quran gitu ya, padahal dia nggak menguasai. Cara menerjemahkan teks-teks keagamaan yang tidak mengikuti metodologi yang sebenarnya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tadi? Meruntuhkan sendi-sendi kehidupan, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan. Keagamaan yang kemudian menafikan atau justru antitesis gitu ya, melawan
aspek-aspek kemanusiaan, kebangsaan gitu ya, mengkoyak ikatan-ikatan apa namanya, tenun kebangsaan lah kalau pakai istilahnya Anies Baswedan. Nah, tapi kan gini Gus, kalau dalam orang beragama ya, itu kan kadang-kadang tidak membedakan itu antara agama dengan pemahamannya. Misalnya gini, di medsos itu misalnya ya, kan ada soal jilbab gitu misalnya. Kan ini ada ragam pendapat, ya kan? Terus kemudian ketika ada yang menyampaikan pendapatnya, katakan aja pendapatnya Pak Quraish Shihab, yang bilang bahwa yang penting itu bukan berjilbab dalam artian dikenal umum, tetapi modesty, pakaian terhormat, gitu kan? Terus jawaban orang yang tidak suka dengan pandangan itu, ini kan soal penafsiran ya, itu lah itu yang ngomong Quran kok. Jadi seakan-akan dia bukan menafsirkan Al-Quran, tetapi dia menyuarakan Al-Quran, dan Pak Quraish juga menyuarakan Al-Quran. Yang ahli tafsir itu justru dianggap berlawanan dengan teks Quran. Gitu. Jadi ada orang yang mereka tuh nggak nganggap itu pemahaman. Dia nganggap ya itu Quran sendiri yang ngomong gitu. Jadi kalau Anda anti dengan saya, itu Anda anti dengan Quran, gitu. Jadi soal pemahaman, soal beda antara teks agama dengan pemahaman itu kadang-kadang diblurkan itu. Gimana menurut Gus? Begini, terima kasih nih. Pertanyaannya juga sekaligus mengingatkan penjelasan saya yang tadi belum tuntas. Jadi ketika saya mengatakan tadi ajaran agama, apapun agamanya, itu secara simplistis katakanlah ya, secara mudahnya bisa dipilah ke dalam dua bagian. Yang tadi yang universal, yang pertama, tapi juga ada yang partikular, yang cabang. Partikular itu juga khas agama masing-masing. Setiap gitu agama, ya? Setiap agama. Jadi yang di sini ajaran-ajaran agama yang cabang ini, yang partikular ini, jangankan kok diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia sebagai sebuah kebenaran, sebagaimana ajaran universal, tapi yang di sini, yang partikular ini, bahkan oleh sesama penganut satu agama yang sama, ini bisa beda-beda nih memahami. Liturgi dalam gereja itu yang benar yang mana? Itu sesama umat Kristiani bisa beda-beda. Kunut di sholat subuh tuh gimana sih yang benarnya misalnya? Atau yang tadi yang saya sebut soal isbat itu, antara ru'yah dengan hisab gitu misalnya. Jadi macam-macam. Jadi meskipun seagama, ketika menghadapi ajaran agama yang partikular, itu bisa beragam-ragam. Keragaman ini sebenarnya keniscayaan. Sunatullah saja, given gitu. Pertama, dia wujud refleksi dari keterbatasan manusia itu sendiri ketika menyikapi teks-teks keagamaan. Karena perspektif manusia kan nggak sama, sudut pandangnya. Belum lagi wawasan ilmu pengetahuannya, belum lagi lingkungan strategisnya, ekosistemnya yang membentuk kebiasaan, tradisi, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda, itu juga melahirkan pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Dalam umat Islam misalnya, jangankan ayat yang panjang-panjang, memahami satu huruf saja, nun misalnya, awal surat Al-Qalam itu nggak usah kita yang awam, yang memang kemampuan kompetensi kita itu sama sekali minim sekali. Ini para mufasir, tokoh-tokoh ahli tafsir memahami satu huruf nun itu apa, itu berbeda-beda mereka. Apalagi 2 huruf Yasin, nanti 3 huruf Alif Lam Mim. Nanti semakin huruf itu semakin panjang, semakin banyak, semakin melahirkan tafsir yang beragam-ragam gitu. Jadi terjemahan, tafsir yang beragam-ragam itu lumrah saja. Karena tadi itu wujud dari keterbatasan manusia. Tapi juga jangan lupa, selain wujud keterbatasan manusia, keragaman di wilayah partikular ini, itu juga kehendak Tuhan. Memang Tuhan menggunakan, melalui firman-Nya, itu menggunakan kosakata, diksi, kalimat, istilah-istilah yang memang multitafsir. Artinya bisa ditafsirkan beragam, tidak tunggal. Itulah yang lalu kemudian melahirkan tadi itu. Yang benar itu perempuan muslimah itu harus menutup semua tubuhnya selain wajah, atau boleh memperlihatkan yang lain. Itu atau termasuk wajah. Atau termasuk wajah juga aurat.
Atau itu ya kan karena aurat kan, iya, itu iya, kan interpretasi terhadap aurat itu apa dan kapan aurat itu harus ditutup. Itu kan itu di antara para imam-imam, para ahli-ahli agama itu berbeda paham gitu. Jadi di sini memang. Nah, moderasi beragama itu tidak terlalu fokus di wilayah partikular dari ajaran agama. Karena cara penyikapan kita terhadap keragaman di wilayah furu'i, di wilayah cabang ini, cukup toleransi saja. Saling hargai, saling hormati keragaman di wilayah ini. Agree to disagree gitu ya? Iya, jangan merasa yang paling benar sendiri di wilayah ini. Lalu juga jangan pernah punya obsesi atau berpretensi untuk menyeragamkan wilayah ini. Ini kalau kita ingin menyeragamkan, kita melawan takdir Tuhan ini. Karena ini kehendak Tuhan, sunatullah nih. Moderasi beragama sangat fokus di wilayah universal, inti pokok. Karena ini ajaran yang nggak bisa disimpangi atas alasan apapun juga. Tidak ada excuse, tidak ada pengecualian, tidak ada alasan yang bisa menjadi pembenar bagi setiap umat beragama, apapun agamanya, untuk mengingkari inti pokok ajaran agama. Kan nggak bisa kita, sudahlah, hak-hak dia nggak usah dipenuhi lah, karena dia beda iman dengan kita. Atau beda mazhab dia, sudahlah, nggak perlu diperhatikan hak-haknya. Lalu kemudian kita lakukan praktek diskriminatif. Itu tertolak oleh ajaran agama. Itu berlebih-lebihan, melampaui batas, karena persamaan di depan hukum itu inti pokok ajaran agama. Kan agama nggak pernah mengenal pembedaan latar belakang. Jadi misalnya begitu, merusak misalnya, nggak bisa dibenarkan oleh agama apapun. Karena inti ajaran agama itu membangun kemaslahatan bersama. Membangun kebaikan, di mana kebaikan itu mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka misalnya meja ini kan benda maslahah. Nggak bisa atas nama agama, ini kan yang buat, ini kan orang kafir nih. Beda iman dengan saya, atau beda mazhab yang buat, atau beda amal Yahudiyah, beda ritual, tata cara. Lalu kemudian saya rusak aja ini. Itu berlebih-lebihan, itu melampaui batas. Atau kalau mau yang lebih abstrak ya, misalnya demokrasi. Nah, demokrasi itu kan lahir di Barat. Terus dipraktekkan oleh orang Islam. Wah, nggak bisa itu Western invention gitu kan. Itu pokoknya jangan itu produk Barat gitu. Niscaya dianggap haram gitu. Padahal kan nggak begitu gitu kan. Nah, jadi di situ. Jadi yang menjadi concern, jadi upaya bersama, gerakan penyadaran bersama itu, mari semua umat beragama, tidak hanya umat Islam saja loh. Semua umat beragama jangan ingkari yang inti. Nah, kalau tadi itu, misalnya tadi pertanyaan, yang mungkin Saudara Andar itu kan lebih melihat dari perspektif Islamnya kan gitu kan, betul. Jalan tengah Islam kan. Dan memang ininya fokus dia lebih ke wasatiyatul Islam. Wasatul Islam. Jadi Islam jalan tengah gitu. Jadi kalau bukan moderasi bukan beragama, tapi lebih khusus ke Islam. Kalau saya ketika itu menjadi menteri agama di negara yang berdasar Islam, yang warga negaranya 100% semuanya Muslim, saya pasti pakai istilah wasatiyatul Islam. Oke. Tapi kan saya menteri agama semua agama. Ini yang terkenal banget. Gus Lukman ketika pertama kali jadi menteri kan wawancara di Tempo, saya menteri semua agama. Ya karena warga negara Indonesia itu agamanya macam-macam. Betul. Maka saya menggunakan term yang bisa diterima oleh semua umat beragama. Itulah kenapa moderasi beragama. Jadi lebih justru harusnya kalau dalam konteks Indonesia itu moderasi ini harus juga diterapkan dalam semua agama karena konteksnya semua agama. Nah tapi ini Gus, tadi kan yang Gus Lukman bicarakan itu kan aspek bagaimana moderasi agama disebarkan, disosialisasikan lah ya. Itu kan selalu melalui diskusi, melalui diskurs lah ya, melalui pembahasan yang sifatnya itu memberikan penyadaran lah gitu, sosialisasi dan lain-lain. Tapi dalam banyak hal soal intoleransi itu kan kadang-kadang ada aspek-aspek yang nggak bisa diselesaikan dengan diskusi. Ada aspek-aspek yang sifatnya itu soal law enforcement. Betul. Soal peranan negara. Yang apakah negaranya abai atau membiarkan atau bahkan kadang-kadang atas nama mendukung mayoritas, justru kalangan minoritas yang disuruh ngalah gitu.
Nah itu menurut Gus Lukman gimana itu? Bagaimana seberapa jauh soal intoleransi itu bisa diselesaikan atau bisa diatasi ya? Terkait dengan soal moderasi beragama ini kan nggak bisa diselesaikan hanya dengan omon-omon. ini kan wilayahnya bukan sekedar omon-omon saja gitu. Iya, itulah kenapa agama itu selain iman dia juga amal. Oke. Bahkan muara akhirnya amal itu yang menjadi muara akhir. Semua agama pada dasarnya sama ajarannya. Jadi memang agama itu untuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri dulu, tapi tidak titik berhenti untuk diri sendiri. Karena kebaikan diri sendiri itu harus mengejawantah, harus manifest untuk kepentingan orang banyak. Itulah kenapa ukuran kebaikan, kualitas keberagamaan seseorang itu diukur dari seberapa besar dia mampu menebarkan kebermanfaatan bagi orang banyak, kan gitu. Jadi ketaatan itu tidak personal saja, tapi juga harus mengejawantah pada dimensi sosial, kan gitu. Nah, jadi betul tadi salah satu problem utama kenapa kemudian ada sengketa, perselisihan atau konflik antar umat beragama, karena ada cara pandang yang menurut saya perlu tadi itu sebagian besar tidak memiliki kemampuan pemahaman yang cukup yang membedakan mana yang inti dan mana yang cabang. Kita ini seringkali justru menghabiskan semua resources, energi, waktu, tenaga, pikiran, biaya, semua itu untuk ngurusi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya partikular, satu. Yang kedua, bahkan lalu kemudian ada kecenderungan untuk menyeragamkan yang partikular. Dan lalu kemudian cara menyeragamkan itu kalau perlu dengan paksaan atau kekerasan. Seperti tadi itu yang diributkan itu celana cingkrang atau enggak ya? Orang pakai cadar apa enggak ya? Kan yang begitu-begitu wujud fisik gitu. Kan mestinya bukan begini. Terkait hal-hal seperti itu, sudah saling tasamuh saja. Toleransi itu adalah bentuk keimanan, keyakinan, belief dari masing-masing penganut agama yang setiap kita pasti akan berbeda tuh. Wong keimanan saja kita berbeda, apalagi amaliyah ubudiyah, apalagi mazhab, sekte-sekte, dan seterusnya. Sudah, jangan pernah punya obsesi untuk menyeragamkan, apalagi dengan cara paksaan. Hormati. Yang menjadi fokus yang lebih penting itu adalah jangan justru malah menyimpangi. Atas nama ingin menyeragamkan yang hakikatnya adalah kemajemukan, keberagaman, kita lalu nggak saling tegur sapa, saling bermusuhan, saling melakukan tindakan kekerasan. Waduh, ini semua nih yang diingkari. Berperilaku nggak adil, berperilaku diskriminatif, melakukan perusakan, macam-macam. Ini semua disimpangi gitu. Nah, jadi itu yang saya melihat ini tidak hanya khas umat Islam, karena umat Islam kan mayoritas. Sesuatu yang mayoritas itu kan selalu banyak, mudah dilihat karena dia ada di mana-mana. Tapi yang kalangan umat beragama lain juga sama saja gitu. Kadang-kadang ada memang problemnya itu tirani mayoritas gitu. Misalnya kayak di India, karena kebetulan mayoritasnya Hindu gitu ya, yang jadi korban Muslim minoritas gitu. Selalu praktek mayoritarianism itu muncul pada kelompok yang merasa paling besar, paling kuat. Karena kan dia merasa besar, jadi dia merasa punya keberanian untuk menggertak. Jadi ini soal coercion tadi, soal paksaan, soal intimidasi, gertakan itu kan muncul karena ya gue gede gitu. Merasa berhak untuk menentukan. Nah, tapi ada tadi yang menarik ya. Istilah-istilah dalam kehidupan keberagamaan kita itu juga menimbulkan kesalahpahaman lalu kemudian kesalahkaprahan. Misalnya tadi radikal. Ini kan apa sih sebenarnya radikal itu? Beragama itu boleh nggak secara radikal? Radikal itu kan kalau kita mengacu kepada kata, akar katanya itu kan bahasa Inggris, redik. Diserap dari bahasa Inggris maksud saya. Redik itu kan mengakar. Sampai ke akar-akarnya. Iya, menghujam kuat ke bawah, mengakar. Beragama boleh nggak secara radikal? Dalam arti itu? Iya, dalam arti mengakar itu.
Ya harus. Ya harus. Ya. Tidak hanya boleh, harus. Tapi kan lalu kemudian konotasinya negatif. Bukan hanya beragama, Gus. Filsafat. Iya. Berfilsafat itu harus radikal. Betul. Sampai ke akar-akarnya. Tanpa gitu itu kan. ada Jadi filsafat. istilah radikal dalam hal itu sebenarnya netral ya. Makanya istilah-istilah itu kan banyak ini. Istilah dalam ilmu sosial itu kan memang banyak sekali. Fanatik. Ini kan konotasinya negatif dalam konteks beragama. Jangan fanatik-fanatik lah dalam beragama. Loh gimana? Beragama kok nggak boleh fanatik? Iya. Fanatik itu memegangi sesuatu dengan sungguh-sungguh. Betul. Wong saya terhadap klub bola saja saya fanatik. Ya. Walaupun kalah terusan gitu. Maksudnya MU. Jadi namanya memegangi sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Masa agama nggak boleh? Sebentar. Saya mau klarifikasi lagi nih. Yang soal klub kalah terus itu apa ini? Harus jelas. Biar nanti pemirsa menafsirkan sendiri-sendiri aja. Kita kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh mengumbar kesedihan terkait sepak bola. Iya. Jadi begitu. Jadi memang fundamental. Itu negatif, mendasar. Tapi lalu kok negatif lagi konotasinya. Oh itu kaum fundamentalis itu. Jangan didekati itu. Kan negatif itu. Betul. Konservatif. Artinya kalau kita misalnya menolak sesuatu, misalnya term tadi ya, radikalisme, fundamentalisme, fanatisisme, itu harus ada konteksnya. Betul. Gitu ya, Gus, ya? Itulah kenapa dalam moderasi beragama itu kita jelaskan. Beragama, ini yang mau dimoderasi kan beragama. Beragama itu memahami dan mengamalkan ajaran agama. Selalu kita berada di dua wilayah yang berbeda-beda tuh. Wilayah internum dan eksternum. Atau dalam bahasa agama, wilayah imani dan amali. Wilayah internum, forum internum kita, setiap manusia itu punya otoritas penuh di wilayah imani. Saya mau beriman atau saya tidak beriman, itu kan nggak ada yang bisa mengintervensi setiap manusia. Dan dalam hal itu harus fanatik, harus radikal, harus gitu fundamental ya? di situ. Jadi wilayah itu yang nggak bisa diintervensi. Nggak boleh ada toleransi di wilayah imani. Karena nggak ada orang lain di wilayah ini hanya diri kita sendiri. Ini ruang privat setiap manusia. Toleransi itu kan menghargai dan menghormati perbedaan pada orang lain. Di wilayah imani nggak ada orang lain. Di internum nggak ada orang lain. Jadi nggak perlu toleransi. Tidak hanya nggak perlu, nggak boleh. Jadi harus redik. Jadi radikal beragama boleh nggak? Boleh, bahkan harus, tapi di wilayah imani. Apa yang kita imani kan harus kita amalkan. Karena beragama itu kan juga mengamalkan. Nah, ketika kita ingin mengamalkan apa yang kita imani, kita memasuki wilayah eksternum. Wilayah amali, yang isinya macam-macam nih. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang beriman juga beda-beda. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, macam-macam agama. Sama-sama Islam juga beda-beda mazhabnya. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Ahmadiyah, macam-macam. Sama-sama Sunni juga beda-beda lagi nanti. Beragam-beragam di sini. Maka ketika kita memasuki wilayah eksternum, jangan bawa radikal kita, fanatisme kita. Atau yang dibawa adalah toleransi. Kemauan dan kemampuan menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Tapi bukan berarti kalau ini lagi juga kesalah kaprahan juga. Orang nggak mau toleran, orang nggak mau menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain. Karena yang ada dalam pikirannya, nanti kalau saya menghargai atau menghormati, saya menyetujui atau membenarkan perbedaan itu. Selalu diidentikan penghargaan atau tepos liro terhadap iman orang lain itu dianggap identik dengan nyetujui. Itu contohnya yang ucapan selamat Natal. Persis, banyak contohnya ya macam-macam. Kalau saya mengucapkan selamat Natal berarti saya setuju Trinitas dong gitu. Kan pemahamannya begitu. Padahal kan ya itu kan tidak selalu harus begitu. Tidak selalu begitu dan banyak orang tidak mengartikan begitu. Kita hargai, kita hormati orang yang punya tafsir seperti itu. Ya sudah kita hormati, tapi itu bukan satu-satunya tafsir. Betul. Dan nggak boleh dipaksakan juga. Tidak boleh. Ada juga yang itu bukan seperti itu tafsirnya. Jadi begitu. Itu karena wilayah tadi itu partikular itu, wilayah cabang, hormati. Nah itu misalnya kayak kembali ke soal selamat Natal ya, meskipun ini
kita untuk sampai Desember ini masih jauh ya wawancara. Biasanya kan itu isu musiman tuh. Iya. Meskipun sekarang udah nggak seramai dulu ya. Betul, sudah mulai. Misalnya Mas Gunawan Muhammad gitu, GM itu memberikan penamaan yang menarik tentang ucapan Selamat Natal. Mengucapkan Selamat Natal itu bukan berarti saya setuju iman Kristen kamu. Ini bagi orang Islam ya. Tetapi saya ikut bergembira karena kamu bergembira dengan dengan Natalmu gitu. Jadi kita ikut gembira sebagai sesama manusia, sebagai sesama orang Indonesia. Jadi itu artinya bukan berarti menyetujui iman orang Kristen gitu. Ya, jadi ini salah satu bentuk penafsiran juga kan. Betul. Selamat merayakan Natal. Jadi yang diselamati itu orang-orang yang merayakan Natal. Betul. Bukan menyelamati yang Natal yang lahir. Jadi bukan menjustify imannya gitu. Terus kemudian jadi syirik dan seterusnya. Nah, jadi poinnya beragam memang tafsir. Jadi memang ini kadang-kadang faktor yang sederhana jadi diperumit sendiri oleh orang yang memaknainya. What if ya? Bagaimana kalau saya ngucapin begini, nanti iman saya terganggu gitu. Jadi yang orang lain nggak memaknai seperti itu gitu. Itulah untuk ini juga saya tulis dalam buku ini, menjadi moderat, menjadi tidak ekstrim. Itu beragama yang moderat itu memang harus dengan ilmu. Tidak bisa tidak gitu. Ilmu itu kan memperluas wawasan, cakrawala, pemikiran kan, perspektif, memperluas sudut pandang. Karena sudut pandang itu harus dari macam-macam, sehingga kalau orang itu berilmu, dia akan menjadi arif. Kalau orang arif, dia akan bisa lebih toleran. Tapi toleran itu jangan lalu kemudian dimaknai identik dengan permisif. Bukan. Ya toleran dia sebatas dia bisa menghargai, menghormati, bahkan dia bisa bekerja sama, bisa memfasilitasi orang yang berbeda dengannya, tapi bukan berarti dia membenarkan perbedaan itu. Bekerja sama untuk proyek-proyek kemanusiaan gitu misalnya kan. Saya sebagai muslim kan bisa saja saya membersihkan rumah ibadah agama lain, atau ikut membangun, ikut ngaduk semennya atau pasirnya untuk bangunan rumah ibadah yang berbeda iman. Nggak ada masalah, karena itu juga benda masalah gitu. Yang nggak boleh kan saya ikut ibadahnya, peribadatannya. Ikut itu misalnya gitu misalnya. Sebagai orang Islam atau orang Islam ikut Jumatan gitu. Itu yang, kok orang Islam, sorry. Orang non-Muslim. Orang non-Muslim ikut Jumatan nggak perlu juga gitu. Betul. Jadi aspek-aspek itu yang harusnya ada batasnya gitu. Nah jadi, tadi kembali kepada istilah-istilah tadi radikal, fanatik. Moderasi beragama justru ingin mendudukkan kesalahkaprahan itu. Karena misalnya, ini contoh saja, program deradikalisasi kan ada. Bagi sekelompok atau sebagian kalangan umat beragama tertentu, itu menjadi sesuatu yang kok begini sih? Kok beragama kok nggak boleh menghujam, mengakar kuat ke bawah? Ini mau terjadi sekularisasi nih, negara nih. Kok deradikalisasi? Jadi karena istilah radikal itu lalu kemudian memang mengandung makna yang beragam kan. Jadi moderasi beragama menggunakan istilah ekstrim. Jadi yang ingin dihindari bukan yang radikal, yang fundamental, bukan yang fanatik atau yang konservatif, bukan. Karena dalam hal-hal tertentu di wilayah imani justru itu diperlukan. Gitu. Yang nggak boleh kan ketika itu dibawa ke ruang publik. Ranah publik. Nah, oleh karenanya yang dihindari itu pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebih-lebihan, hulu dan tatoruf, melampaui batas. Yang ini lalu kemudian dikenal dengan istilah ekstrim. Jadi ekstrim yang ingin dihindari dari proses moderasi beragama. Ekstremitas ya. Ekstremitas. Gitu. Nah, terus ini Gus, kalau ini saya mau meletakkan diskurs moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan kita lah ya. Kan dulu ketika pertama kali ide ini dimunculkan zaman Gus Lukman, kan itu memang konteksnya saat itu Indonesia kan ya katakan aja misalnya paham transnasional Islam masih kuat gitu kan, misalnya FPI masih kuat gitu. Jadi kelompok-kelompok yang menjadikan Islam sebagai
politik identitas gitu, itu masih kuat gitu ya. Nah sekarang ini kan konteksnya berbeda ini, banyak yang bilang ada perubahan lah. Misalnya pas pemilu kemarin, Pilpres kan nggak ada politisasi SARA misalnya, terus HTI udah dibubarkan, FPI udah dibubarkan, kan suasananya ya misalnya kayak Ramadan sekarang. Dulu kan kalau Ramadan orang kan takut dengan adanya razia, sweeping, mau apa gitu kan. Sekarang kan sudah sangat tidak kelihatan gitu. Ya ada sedikit ya di Padang, rumah makan nggak boleh beroperasi, tapi kan itu di Jakarta kan enggak gitu. Nah menurut Anda itu bagaimana menjelaskan konteks yang berubah itu dalam kaitannya dengan soal moderasi beragama ini, Gus? Seberapa masih perlu? Ya bukan seberapa masih perlu sih. Bagaimana wacana moderasi beragama menempatkan diri dalam konteks yang berubah itu? Iya. Pertama ya tentu kita bersyukur ya fenomena masa lalu yang kurang baik itu ya sekarang sudah mereda gitu ya, sudah tapi jauh menurut berkurang. Gus Lukman memang mereda? Iya, kita lihat. Tapi begini, moderasi beragama itu kan ingin menghindari ekstremitas dalam pemahaman dan pengamalan. Dan ekstremitas itu tidak hanya itu bagian saja. Yang penting, yang ingin ditekankan dari proses gerakan bersama moderasi beragama itu adalah mari lebih peduli dengan inti pokok ajaran agama. Jadi beragama itu jangan hanya ngurusi yang partikular saja. Kita jangan habis-habisan nih di sini. Gitu. Sehingga ketika kita habis-habisan, tadi itu tendensinya ingin menyeragamkan, tidak mau dengan yang berbeda, dan seterusnya, yang di sini justru malah diingkari. Yang aspek kuliah tadi yang universal tadi, yang justru menjadi pesan semua agama ya. Kan misalnya sesama umat Islam lah, ya sudah ada yang mengawali puasanya hari Senin, ada yang hari Selasa, ya sudah saling hormati saja. Jangan saling menyalahkan, nanti merasa paling benar sendiri, lalu kemudian begitu gitu. Karena begini supaya tahu juga kenapa muncul moderasi beragama. Misalnya sekelompok umat Islam dengan meneriakkan takbir itu membakar masjid. Dan itu tidak hanya di 1-2 tempat, di beberapa tempat terjadi. Masjid dibakar dengan teriakan takbir oleh sebagian umat Islam. Itu kan gimana gitu. Dan ini tidak hanya monopoli umat Islam, sesama umat Kristiani. Sama-sama umat Kristiani. Hanya karena beda denominasi, bahkan beda sinode, bahkan beda gereja, beda tata cara liturginya, itu saling rebutan gereja dan baku hantam, saling menumpahkan darah. Di pengelola pura di Bali, itu masing-masing menutup puranya sehingga umat Hindu nggak bisa beribadah karena masing-masing ingin memaksakan mazhabnya yang berlaku di pura itu. Umat Buddha dengan umat Konghucu itu rebutan. Rumah ibadah yang satu mengklaim ini wihara kami, yang satu lagi mengklaim enggak itu kelenteng kami. Padahal jadi ekstremitas itu ininya banyak gitu, perwujudannya banyak. Tapi poinnya adalah tadi memahami mana ajaran agama yang inti dan mana yang cabang. Pertama, kita harus lebih memperhatikan, mengutamakan ajaran-ajaran yang utama itu memanusiakan manusia. Itu inti pokok ajaran agama. Jangan merendahkan harkat, derajat, martabat kemanusiaan, menegakkan keadilan, jangan melakukan praktek diskriminatif, jangan merusak. Itu kan inti-inti pokok ajaran agama. Kalau dalam bahasa fikih ya, kan ada yang istilah maqasidus syariah itu kan, tujuan syariah. Semua syariat itu dalam rangka menjaga yang ini sebenarnya. Al-adlu, keadilan. Kan? Maksudnya sesuatu yang universal gitu. Nah terhadap yang ini jangan berobsesi, jangan punya cita-cita keinginan untuk menyeragamkan. Sudah, ini kehendak Tuhan sendiri keragaman di sini gitu.
Karena kan itu kan ayatnya walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Jadi kalau saja Tuhan itu mau, mudah saja bagi Tuhan yang Maha Segala itu menjadikan semua kita itu umatan wahidatan, homogen gitu. Cuma kan gini Gus, ada juga yang memakai dalil, jadi dia tuh nggak betah, terganggu lah kalau ada pemahaman yang berbeda itu dengan alasan untuk dan harus dia merasa bertanggung jawab untuk mengubahnya, untuk menghentikannya, karena itu dianggap sebagai kemungkaran. Jadi misalnya ziarah kubur gitu misalnya, itu dianggap bid'ah. Bid'ah itu kan mungkar. Jadi nggak bisa dong hanya dibiarkan, harus dilarang gitu. Jadi misalnya, jadi atas nama nahi mungkar, itu kemudian dia merasa perlu untuk menjadi polisi agama dalam arti ya sesuatu paham yang dianggap mungkar, misalnya tidak sesuai dengan atau malah menjurus kepada kekafiran, kemusyrikan itu ya harus diubah gitu, harus diintervensi gitu. Nah itu gimana paham jadi semacam begini, itu? kita harus ini dulu pengertian mungkar itu apa? Itu kemungkarannya. Perbedaan di ranah furu'iyah di wilayah cabang itu bukan kemungkaran. Kemungkaran itu kalau ini disimpangi, yang justru ajaran yang inti yang disingkari. Anda beragama kok merendahkan sesama, kok melecehkan orang lain, kok melakukan tindak kekerasan, itu kemungkaran. Anda kok meruntuhkan keadilan, Anda kok tidak menegakkan persamaan di depan hukum. Nah, itu kemungkaran. Anda kok merusak, Anda kok merusak lingkungan, tidak melestarikan. Jadi yang begitu-begitu tuh. Jadi kemungkaran. Satu, menarik tuh. Andaipun itu mungkar, cara menghilangkan kemungkaran kan ada caranya. Kan gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Dengan tata cara yang persuasif, dengan jadi di sini saya menuliskan khusus nih di cover belakang. Ini Gus, tolong ditunjukkan ininya. Di mana? Di sini. Jadi di cover belakang saya tuliskan bahwa moderasi beragama tak pernah menggunakan istilah musuh, lawan, perangi atau singkirkan terhadap mereka yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Sebab tujuan moderasi adalah mengajak, merangkul dan membawa mereka yang dianggap berlebihan dan melampaui batas itu agar bersedia ke tengah untuk lebih adil dan berimbang dalam beragama. Lalu kemudian saya kunci dengan kalimat, selain itu dalam beragama tidak mengenal seteru dan permusuhan. Agama tidak mengenal seteru permusuhan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrim sekalipun. Jadi terhadap yang ekstrim, tidak boleh disikapi dengan cara-cara ekstrim. Ya, ini ya bukunya ya. Supaya ini nih. Nah, ini. Oke, lanjut Gus. Iya, jadi gitu. Jadi ekstrim hanya bisa dihilangkan dengan moderat. Seperti kejahatan kan nggak bisa dihilangkan dengan kejahatan. Ya. Api nggak bisa dilawan dengan api lah gitu ya. Jadi Oke, nah terus ini pertanyaan terakhir Gus, terkait dengan relasi antara wacana moderasi beragama dengan negara. Penting. Ini kan tadi Gus Lukman kan cerita tentang bahwa ketika masih menjadi Menteri Agama, wacana ini muncul. Jadi kan ini ada faktor soal kepedulian atau keterlibatan negara lah dalam diskurs ini betul. Gitu ya. Jadi, nah ini gimana menjelaskannya itu soal relasi ini yang juga orang harus selalu diingatkan umat beragama yang hakikatnya adalah warga negara tentang relasi agama dan negara yang untuk konteks Indonesia ini sangat khas. Karena umumnya di banyak negara di dunia hanya dua saja polanya. Pola yang pertama, agama dan negara itu menyatu menjadi satu. Misalnya negara berdasar Islam. Saudi, Pakistan, Iran, dan banyak negara. Atau Vatikan. Teokrasi ya. Apa kata negara, ya itulah kata agama. Apa yang menjadi kebijakan agama, itu juga menjadi kebijakan negara. Misalnya di Saudi Arabia, nggak perlu sidang isbat. Cukup seorang pimpinan Darul Ifta di sana, MUI-nya Saudi Arabia, cukup mengatakan, ya 1 Ramadan jatuh pada hari ini, tanggal sekian, semua warga negara Saudi wajib
ikut itu, bahkan raja sekalipun harus ikut. Karena itu tidak hanya kebijakan agama saja, tapi itu kebijakan negara. Sehingga kalau yang melanggar berbeda dengan keputusan itu bisa kena hukuman, sanksi negara, hukum negara. Gitu. Sebaliknya kalau raja mengeluarkan blade kebijakan kenegaraan, semua warga juga tidak bisa menolak. Bahkan ulama-ulama yang berbeda itu bisa ditangkap karena dia melanggar tidak hanya negara tapi agama. Gitu. Karena negara dan agama menyatu jadi satu. Nah, pola yang kedua yang memisahkan sama sekali, sekuler. Banyak negara-negara sekuler. Urusan-urusan agama itu urusan personal orang per orang. Pribadi, negara sama sekali nggak ngurusi. Anda mau mengawali puasa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu urusan masing-masing lah. Atau nggak puasa. Nggak puasa itu pemerintah negara nggak punya tanggung jawab, apalagi tanggung jawab. Indonesia kan nggak keduanya. Itulah kenapa Gus Dur pernah mengatakan Indonesia negara yang bukan-bukan kan. Itu maksudnya konteksnya itu pola relasi tadi agama dan negara. Bukan-bukan itu ini pemirsa. Jadi kata Gus Dur Indonesia itu bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Jadi ya gitu. Semuanya bukan. Jadi negara yang bukan-bukan. Itu yang dalam bahasa saya sering mengatakan dalam hubungan yang sangat khas Indonesia itu negara tidak boleh terlalu campur tangan mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan warganya, tapi negara juga tidak boleh terlalu lepas tangan. Nggak mau tahu menau tentang hal ihwal kehidupan keagamaan warganya. Jadi in between nih, di antara dua pola tadi itu. Moderasinya di sini nih. Jadi negara tadi itu tidak boleh terlalu mengintervensi, tapi juga tidak boleh terlalu lepas tangan. Maka itulah misalnya praktek sidang isbat. Di negara sekuler nggak perlu ada sidang isbat. Wong itu urusan personal masing-masing warga negara. Di Indonesia nggak bisa. Negara melalui pemerintah harus memberikan panduan, pedoman. Kapan sih bagi umat Islam yang menjadi mayoritas warga negara ini untuk mengawali puasa di bulan Ramadan. Tapi apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara, itu bukan satu-satunya keputusan yang harus ditaati oleh semua warga negara. Warga negara Indonesia yang Muslim boleh berbeda. Ormas-ormas keagamaan silakan. Tapi, jadi di situ. Jadi nggak seperti Saudi yang berbeda itu bisa kena sanksi hukum. Di Indonesia bisa. Tapi lepas tangan sama sekali juga nggak bisa. Makanya misalnya negara memfasilitasi misalnya soal haji. Betul, gitu ya, atau haji. Soal yang lain lah ya. Di negara-negara sekuler nggak ada pemerintah ngurusi berangkat haji. Silakan berangkat sendiri. Anda mau naik apa, mau nginap di hotel apa, atau di negara Pakistan yang negara Islam, di Iran, ya hanya boleh ikut yang difasilitasi negara, nggak boleh pakai yang lain. Di Indonesia negara memfasilitasi, tapi swasta boleh. Haji-haji khusus itu kan juga dibolehkan lewat regulasi untuk menyelenggarakan haji juga. Jadi tadi itu istilahnya melayani, memfasilitasi. Maka dalam konteks moderasi beragama, negara, pemerintah tidak boleh menjadi satu-satunya penafsir tentang apa itu moderasi beragama. Jadi upaya penghindaran atas pengingkaran inti pokok ajaran agama itu tafsir negara. Ketika itu saya menjadi Menteri Agama. Kenapa negara, pemerintah tidak menyerahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat? Ini konteksnya Indonesia. Negara juga harus memfasilitasi tadi itu. Memberikan pedoman, memberikan acuan beragama yang baik dalam konteks Indonesia yang majemuk, yang agamis itu seperti apa sih? Itulah lalu kemudian negara, pemerintah hadir dengan konsepsi moderasi beragama. Tapi konsepsi moderasi beragama ini bukan satu-satunya tafsir tunggal. Beragama yang paling baik itu yang seperti ini loh. Silahkan masyarakat punya tafsir sendiri. Kan nggak ada larangan untuk. Itulah kenapa ketika saya mendapatkan doktor honoris causa, saya kan menyampaikan orasi. Salah satu, bahkan di nomor pertama, pesan saya bahwa moderasi beragama ini
dia tidak ini gerakan penyadaran, dia tidak boleh dipersepsi hanya sebagai program apalagi proyek semata. Ini the living bisa diulang nggak? Jadi tidak boleh diperlakukan sebagai program atau apalagi proyek semata. Kan sekarang misalnya kita belajar dari Pancasila dulu. Pancasila itu kan bagus sekali, P4 itu kan bagus sekali. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila itu luar biasa bagusnya. Hanya lalu kemudian terlalu berlebih-lebihan. Lalu itu menjadi program P4 dipaksakan top down. Jadi hanya ada tafsir tunggal tentang Pancasila. Lalu itu menjadi program, menjadi proyek dan menjadi alat screening. Macam-macam. Jadi eksesnya jadi macam-macam. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan pemahaman pemerintah tentang Pancasila, bisa dianggap tidak Pancasilais. Betul. Gitu ya. Nah itu yang moderasi beragama nggak boleh begitu. Itu terlalu mengintervensi, terlalu campur tangan. Mengintervensi itu nggak boleh. Jadi yang memfasilitasi saja. Karena kalau tidak memberikan pedoman, nggak betul juga. Karena ini negara yang sangat agamis, yang negara berketuhanan, yang masyarakatnya sangat agamis. Maka negara memfasilitasi hadir dengan sebuah konsepsi. Itulah kenapa istilah saya the living grand conception. Yang never ending proses ini. Karena beragama itu kan nggak ada akhirnya. Tidak berkesudahan. Selama kita hidup ya kita akan terus memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi ini dinamikanya akan tinggi sekali. Ekstremitas itu akan terus ada. Kenapa? Ya karena manusia terbatas. Jadi memahami dan mengamalkan secara berlebih-lebihan dan melampaui batas itu akan terus ada. Maka upaya memoderasi ekstremitas itu ya tetap memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi gitu. Itu sebuah ikhtiar yang nggak bisa berhenti. Jadi konsepnya pun nggak boleh statis gitu ya. Betul, harus terus diisi, harus dinamis. Ini kan sangat tergantung. Dalam kesimpulan saya juga mengatakan harus ada kontekstualisasi. Memahami. Jadi rumusan konsepsinya, lalu substansinya, lalu kemudian perumusan strategi, kebijakan dan implementasinya, termasuk pola evaluasinya terhadap moderasi beragama, penguatan moderasi beragama, itu harus melibatkan lingkungan strategis, ekosistem di masing-masing tempat gitu. Karena itu harus terkontekstualisasi kan. Pemahaman dan pengamalan itu kan harus melihat konteksnya. Beda-beda. Karena salah satu nanti kaitannya dengan budaya. Kan nilai-nilai agama itu kan perlu wadah untuk implementasi. Wadah itu budaya. Sementara budaya ini beda-beda. Dan berkembang. Dan terus berkembang. Di Jawa, di luar Jawa itu kan implementasi agama kan nggak sama. Nah, gitu. Kaitannya dengan itu Gus, soal tadi kaitan relasi antara moderasi beragama dengan negara ya. Bagaimana dengan kan kalau nggak salah kan diskurs moderasi beragama kan menjadi sesuatu yang juga disosialisasikan ke KLH ya. Betul. KL. Apa sih KL itu singkatnya? Kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga. Instansi pemerintahan. Itu penjelasannya gimana itu? Itu sekarang menjadi apa ya? Istilahnya apa ya, Gus? Ada singkatannya itu kok. Iya. Jadi menjelang saya mengakhiri masa jabatan saya Oktober 2019 itu kita memang berupaya agar penguatan moderasi beragama itu masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Nah, itu ini memang di pemerintah istilah-istilahnya. Singkatannya kebanyakan. Jadi RPJMN. Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu per 5 tahunan, 2020 sampai 2024. Nanti sekarang yang sedang diikhtiarkan adalah masuk kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kalau tadi kan jangka menengah nasional, ini jangka panjang. Jangka panjang itu 25 tahun, 2025 sampai 2045. Kenapa perlu masuk penguatan moderasi beragama? Karena beragama ini kan dilakukan oleh semua kita. Tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama saja, meskipun dia memang leading sektor. Tapi beragama itu kan ada di semua kementerian lembaga, di semua kehidupan kita. Maka harus punya tanggung jawab yang sama. Itulah lalu kemudian salah satu strategi implementasinya adalah bagaimana ini lalu kemudian masuk ke dalam
payung regulasi, sehingga lalu kemudian dengan regulasi itu ada mandat pada diri setiap kementerian dan lembaga, setiap instansi pemerintahan untuk juga melakukan proses penguatan moderasi beragama. Bentuknya gitu. gimana itu, Gus? Bentuk konkretnya dalam kebijakan gitu. Kan misalnya, tiap KL kan beda-beda. Gitu, nah, itu ada dalam ini nih. Penguatan ini roadmap, peta jalan. Nah, gimana KL-KL itu? Misalnya contohnya, setiap KL itu kan pasti ada rumah ibadah di kantornya masing-masing. Apakah musola, apakah masjid, apakah ada rumah ibadah macam-macam. Nah, itu harus bertanggung jawab, jangan mengundang penceramah-penceramah yang berlawanan, yang mengajarkan ekstremitas misalnya. Nah, itu misalnya turunannya itu nanti seperti itu. Lalu perayaan hari-hari keagamaan. Setiap KL itu kan selalu mengadakan itu. Maka itu yang juga harus melibatkan, harus yang menjaga harmonitas, yang membangun kerukunan, yang tidak lalu kemudian menjadi segregasif, mengkotak-kotakan, tapi juga harus melibatkan kebersamaan. Jadi yang begitu-begitu. Nah, itu jadi, bentuknya himbauan atau maksudnya dalam konteks ini ya KL-KL itu? Ini kalau misalnya dilanggar gitu ada sanksinya nggak? Tidak, tentu tidak. Karena jadi selalu saya saya itu selalu mengatakan kita ini kan Kementerian Agama, birokrasi negara itu kan selalu kan reward and punishment kan selalu stick and carrot gitu. Tapi dalam hal agama tidak boleh kita memaksa orang. Jadi saya selalu wanti-wanti itu, agama itu wataknya itu ya dakwah itu kan mengajak, persuasif, nggak boleh orang memberi sanksi atas nama agama. Itu bahaya, itu masa-masa sejarah kita sudah banyak bercerita tentang betapa agama dipaksakan jadi bubrah semua. Termasuk memaksakan pemahaman tertentu tentang moderasi beragama. Betul, gitu iya. Itu biarkan masyarakat yang ini berinteraksi begitu yang. Jadi ini sebaca panduan, acuan untuk menjaga kita tetap moderat dalam beragama gitu. Jadi nggak ada sanksi-sanksian, nggak ada. Dan justru dengan cara itu ide dasar moderasi beragama yaitu tidak adanya paksaan, kesukarelaan itu justru tidak terkorbankan gitu ya. Karena kalau sudah memaksa menjadi ekstrim gitu. Jadi jadinya kontradiksio interminis. Moderasi beragama dilakukan dengan cara yang tidak moderat gitu. Oke, terima kasih Gus Lukman atas diskusi dan pencerahannya. Terima kasih. Pemirsa sampai di sini dulu. Oh ya, ini juga penting untuk diketahui pemirsa. Bagaimana cara mendapatkan buku-buku ini, Gus? Iya, buku-buku ini memang hanya diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jadi yang ingin mengakses, tapi PDF-nya sebenarnya banyak bisa di ini. Karena ini kan kementerian kan tidak boleh bisa di ini tuh dia diakses di website Kementerian Agama. Karena kan nggak boleh memperjualbelikan produk-produk kementerian gitu. Bisa. Kalau yang buku Gus Lukman, yang ini memang dijual belikan ya. Ini ada tidak di toko buku, tapi ada kontak person dan nomor WA yang bisa untuk mengakses itu. Oke. Kalau nggak salah terbitan ke berapa ini sudah? Ini yang ke-10. Ya, saya lihat di status Instagram. Instagram. Di X juga kan, bahwa ini sudah diterbitkan ulang ya. Ya, jadi ini nanti kita bisa tayangkan cover-covernya gitu Gus ya. Karena kan ini bagian dari cara untuk menyebarluaskan kan diseminasi wacana moderasi beragama gitu. Oke, terima kasih Gus Lukman. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.